Pada bagian kedua, kita akan mempelajari terkait dengan komponen penilaian dalam konteks evaluasi media pembelajaran. Apa saja sebetulnya komponen-komponen penilaian yang dapat kita jadikan sebagai acuan dalam melakukan proses evaluasi media pembelajaran? Berikut kita akan bahas satu per satu. Komponen penilaian evaluasi media pembelajaran dapat kita rumuskan menjadi beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen materi, yang kedua komponen adaptasi desain pembelajaran, yang keempat komponen simbol komunikasi yang digunakan, dan kemudian yang keempat adalah pola penggunaannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, indikator materi. Indikator materi ini sebagaimana kita bahas sebelumnya adalah terkait dengan bagaimana relevansi materinya, yaitu ketepatan materi yang disampaikan terhadap konteks tujuannya, terhadap update-nya gitu ya, kekiniannya, kemudian dengan strateginya, termasuk juga nanti relasinya dengan evaluasi. Dan yang kedua ada terkait dengan cakupannya, apakah mendalam, cukup mendalam, ataukah terlalu luas, apakah terlalu sempit. Nah, ini kemudian yang menjadi indikator dari materi yang disampaikan dari suatu media. Dan yang ketiga, urutan sajian. Apakah urutannya sudah tepat atau urutannya seharusnya ada yang diperbaiki? Apakah benar baik itu urutan yang dari umum ke khusus maupun dari khusus ke umum? Berikutnya, indikator adopsi desain pembelajaran. Ada kesesuaian dengan strategi. Media yang digunakan cocok atau sesuai dengan strategi yang digunakan. Ini terlihat jika ada rencana pembelajaran yang akan dilakukan menggunakan media tersebut, media yang sedang dievaluasi, maka dapat terlihat kesesuaiannya. Yang kedua, keberfungsian medianya. Media dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Yang pertama yaitu memudahkan guru dan peserta didik. Jangan sampai media yang digunakan malah menyulitkan, malah terlalu kompleks sehingga alih-alih memudahkan malah kemudian menyulitkan. Dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran. Artinya dapat membantu baik guru maupun peserta didik untuk semakin mudah mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikutnya, kesesuaian dengan karakteristik umum peserta didik. Jadi semakin sesuai dengan peserta didik karakteristiknya, sebagaimana tadi di awal di bagian yang sebelumnya dibahas bahwa media yang baik tentunya harus memiliki kesesuaian eksternal dengan peserta didik. Dan yang terakhir, memiliki relative advantage. Yang dimaksud dengan relative advantage ini adalah kelebihan yang paling sesuai. Mengapa media ini yang harus dipilih? Mengapa tidak media jenis yang lain? Mengapa tidak media dalam bentuk yang lain? Maka ini disebut relative advantage, sehingga media tersebut memiliki kelebihan mutlak ya, kelebihan yang cenderung lebih menguntungkan dibandingkan dengan media jenis yang lain atau bentuk yang lain. Yang berikutnya adalah simbol komunikasi. Sebagaimana kita ketahui, simbol komunikasi dalam konteks media dapat dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada simbol visual dan simbol audio. Namun kemudian terdapat juga perpaduan dari kedua simbol tersebut sehingga menjadi simbol multimedia. Atau ada audio visual dan kemudian ditambah dengan multimedia. Nah, kejelasan simbol yang pertama menjadi penting, sehingga simbol visual jika yang digunakan misalkan simbol visual tidak menjadi ambigu, visual yang digunakan tidak buram, tapi kemudian jelas dan dapat disimak dengan baik. Begitupun dengan simbol audio, misalkan tidak ada banyak noise, sehingga suara yang disampaikan dapat terdengar loud and clear. Kemudian optimalisasi karakteristik media. Masing-masing simbol yang digunakan, baik itu visual, audio visual maupun multimedia, memiliki karakteristiknya masing-masing. Contoh misalkan dalam visual ada warna, ada bentuk, ada ruang, dan lain sebagainya.
Ruang itu maksudnya juga space ya, spasi dan lain sebagainya. Kemudian ada audio. Dalam audio ada intonasi, ada tempo, ada irama. Komponen-komponen tersebut tidak dimiliki oleh komponen visual sehingga harus dioptimalkan. Kemudian juga ada audio visual. Di dalam audio visual berbeda dengan visual dan audio, cenderung mengkolaborasikan keduanya. Sehingga dalam audio visual ada narasi, ada yang diambil dari audio tentu narasi, kemudian ada caption yang dari visual, ada gambar, ada adegan dan lain sebagainya. Kemudian ada multimedia interaktif atau yang dapat juga disebut sebagai interaktif. Dalam media interaktif ini kan ada navigasi yang tidak dimiliki oleh komponen-komponen pada karakter, tidak dimiliki pada karakter simbol komunikasi yang lain, baik itu visual, audio, dan audiovisual. Ada simulasi, ada peragaan, dan lain sebagainya. Sehingga karakteristik tersebut harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh suatu media pembelajaran. Yang berikutnya adalah ketepatan efek. Efek visual, efek audio visual, dan efek yang transisi misalkan pada bagian interaktif. Dan efek-efek lainnya ini kemudian juga harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mendukung penyampaian pesan pembelajaran. Dan yang terakhir dari indikator simbol komunikasi, kombinasi dari berbagai simbol-simbol yang digunakan tentunya harus menjadikan media tersebut menjadi menarik sehingga bisa dinikmati dengan nyaman dan kemudian membuat peserta didik utamanya menjadi lebih mudah untuk mencerna apa yang disampaikan oleh media tersebut. Indikator berikutnya adalah indikator penggunaan atau pola penggunaan. Pertama, bagaimana peran media ini digunakan? Apakah sebagai alat atau sebagai media belajar mandiri atau hanya sebagai alat bantu yang mendampingi guru, mendampingi pengajar, lecture gitu ya, dalam menyampaikan materi pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi yang diharapkan. Ini juga kemudian menjadi salah satu pertimbangan bagaimana suatu media ini menjadi media yang baik. Karena tentunya media yang dirancang untuk penggunaan secara mandiri akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan media yang digunakan sebagai alat bantu yang mana akan mendapatkan pendampingan dari pengajar. Kemudian kemudahan penggunaannya, artinya siapapun nanti yang akan menggunakan ini cenderung mudah, tidak sulit untuk menggunakannya. Dan kemudian kesesuaian pola penggunaan, apakah media ini digunakan secara individual seperti misalkan multimedia interaktif, cenderung penggunaannya secara individual. Berbeda misalkan dengan media video atau media presentasi yang dapat digunakan secara klasikal. Maka bagaimana pola penggunaannya ini juga harus menjadi beberapa pertimbangan. Berdasarkan indikator-indikator tersebut menghasilkan beberapa kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh para penilai media. Kompetensi diantaranya adalah kompetensi konteks materi. Maka untuk dapat menilai materi yang disampaikan oleh media tersebut dibutuhkan seorang ahli materi. Sedangkan untuk menilai konteks media pembelajaran dibutuhkan seorang spesialis media pembelajaran atau instructional media specialist. Sedangkan untuk memahami terkait dengan adaptasi desain pembelajaran, maka dibutuhkan seorang kompetensi dalam kurikulum dan strategi pembelajaran. Maka profil personalnya adalah pengembang kurikulum atau instructional designer. Kemudian untuk kompetensi teknologi komunikasi yang memahami bagaimana simbol-simbol komunikasi digunakan dari suatu media, maka dibutuhkan profil personal yaitu seorang pakar teknologi informasi dan komunikasi. Demikian materi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dalam tema-tema media pembelajaran lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.